Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani dengan NIM 190101101748. Soal yang pertama yaitu soal B. Jelaskan salah satu contoh cara reproduksi pada vertebrata. Jawabannya, reproduksi vertebrata ini terjadi secara generatif, yaitu pembuahan didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Fertilisasi yang terjadi dalam hewan vertebrata dibagi menjadi dua fertilisasi, yaitu eksternal dan juga internal. Fertilisasi internal yaitu peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pada mekanisme fertilisasi internal ini, hewan akan dilengkapi dengan alat kopulasi. Contohnya pada hewan ovipar, embrio tumbuh di luar tubuh induk atau dalam telur. Embrio akan memperoleh makanan yang berasal dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Yang kedua itu fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal ini merupakan suatu proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Gamet yang terdapat pada induk betina akan dikeluarkan dari tubuh, kemudian akan dibuahi oleh si jantan. Nah, proses ini biasanya terjadi pada hewan akuatik dan amfibi, misalnya ikan dan katak. Selanjutnya soal nomor 2, yang bagian B. Jelaskan dengan bagan proses oogenesis. Nah, jadi jawabannya adalah dalam oogenesis itu terdapat proses, yaitu yang pertama proliferasi atau perbanyakan. Nah, tahap perbanyakan ini berlangsung secara berulang-ulang. Gametogonium membelah menjadi 2,2 menjadi 4,4 dan menjadi 6 sampai seterusnya. Pada mamalia, masa proliferasi terjadi dalam kandungan induk. Yang kedua, ada pertumbuhan. Pada pertumbuhan, oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Pertumbuhan sangat memegang peranan penting karena sebagian besar dari substansi telur digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, ada pematangan. Pada proses ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Dan akhir meiosis 1 itu terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootit. Yang keempat, selanjutnya perubahan bentuk. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi gamet. Polosit jauh lebih kecil dari oosit karena sitoplasma sedikit sekali. Selanjutnya soal yang nomor 3. Jelaskan salah satu proses fertilisasi pada vertebrata. Jawabannya yaitu fertilisasi pada vertebrata itu ada yang namanya fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal ini merupakan suatu proses pembuatan yang terjadi di luar tubuh induknya. Dan gamet yang terdapat pada induk betina ini akan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian akan dibuahi oleh si jantan. Nah, proses pembuahan ini biasanya terjadi pada hewan akuatik dan amfibi, misalnya ikan dan katak. Soal nomor 4 yaitu jelaskan proses organigenesis. Jadi, proses organigenesis itu merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan grastula. Lapisan ektoderm yang merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Organogenesis ini terdiri dari 2 periode, yaitu pertumbuhan antara pertumbuhan akhir dan awal. Selama pertumbuhan terjadi, transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas bagi suatu spesies, seperti adanya bentuk katak, ayam, atau sapi. Periode pertumbuhan akhir, penyelesaian bentuk definitif menjadi satu bentuk individu. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan tentang teratologi. Nah, jadi teratologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kelainan perkembangan fisiologis yang sering juga disebut sebagai studi tentang kelainan kongenital pada manusia. Soal nomor 6, bagian B.
yaitu jelaskan tentang proses regenerasi pada vertebrata. Jadi, proses regenerasi pada vertebrata itu yang pertama ada darah. Darah mengalir menutupi permukaan luka, lalu membeku, membentuk yang sifatnya ini melindungi. Yang kedua ada epitel kulit menyebar di permukaan luka. Selain epitel itu bergerak secara amoebid dan sel epitel tersebut memerlukan waktu 2 hari untuk menutupi luka secara sempurna. Yang ketiga ada didiferensiasi. Sel-sel jaringan sekitar luka sehingga jaringan-jaringan tersebut akan bersifat muda kembali. Yang keempat, pembentukan blastema, yakni kuncup regenerasi pada permukaan bekas luka atau scab mungkin sudah lepas pada proses ini. Yang kelima, proliferasi, yaitu sel-sel didiferensiasi secara mitosis. Ini serentak dengan proses diferensiasi dan memuncak pada waktu blastema dalam besarnya yang maksimal dan waktu itu tak membesar lagi. Yang keenam, rediferensiasi sel-sel dediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 7. Jelaskan salah satu contoh metamorfosis pada vertebrata. Contoh metamorfosis pada vertebrata itu adalah hewan pada amfibi. Yang mengalami metamorfosis adalah katak. Pertumbuhan dan perkembangan katak diawali sejak berbentuk zigot. Zigot lalu berkembang menjadi embrio. Satu minggu kemudian terbentuk larva yang sering disebut sebagai berudu atau kecebong. Awalnya kecebong ini bernapas dengan 3 insang luar. Kemudian kecebong akan ganti bernapas dengan insang dalam. Beberapa waktu kemudian terbentuk tutup insang dan kaki belakang. Setelah berumur 3 bulan, berudu mengalami metamorfosis. Metamorfosis berudu ditandai dengan terbentuknya paru-paru dan 4 kaki, hilangnya insang dan ekor, lalu menjadi bentuk katak. Sifat berudu berbeda dengan sifat katak. Berudu hidup di air sebagai herbivora, sementara katak hidup di darat sebagai karnivora.